وبركاته. يا حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأزواجه الأنبياء والمرسلين شهداء الصالحين مولانا العاملين وشهداء الدين والمشاهد الأرض إلى مولدها ومشايخنا وسائرها ومعلمنا ومعلمنا جميع المسلمين والمسلمين ومشاهد الكتاب والشهادة الصالحين ورسله وأتباعهم أن الله يعلم برجالهم الجنة ويعلم علينا وأولادهم أسرارهم وأموالهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة وشهود الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. حضرة المحترم إخوة العلماء para asatidz yang selalu kita ta'zim, kita muliakan, bapak-bapak pada jemaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berada di dalam masjid ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan senantiasa mendatang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya terutama kelak di akhirat tidak golongan atau syafaat seperti yang kita harapkan ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua merupakan umat beliau yang akan mendapat jaminan syafaat dari beliau yang terbaik. Bapak-bapak para jemaah rahimahullah, masih dalam tema atau pembahasan haji. Beberapa pertemuan ada minggu sebelumnya kami sudah menyampaikan permasalahan berkaitan dengan ibadah haji. Dan pada malam hari ini yang akan kami sampaikan yaitu tentang ayat Al-Quran yang temanya masih berkaitan dengan haji, namun dengan surah yang berbeda, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi perlu diketahui oleh para jemaah sekalian, ayat Al-Quran itu yang berjumlah 30 juz, 666 ayat. Itu urutan dari Al-Quran itu berdasarkan memang ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan tauqifiyah, sehingga terkadang urutan Al-Quran itu akan berbeda-beda temanya.
tidak dalam satu surah, tetapi ada di dalam satu surah Al-Baqarah. Ada ayatnya itu di dalam surah Al-Baqarah tentang haji. Kemudian yang kemarin berada di dalam surah Al-Imran. Kemudian ada juga di dalam surah Ibrahim. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Hajj. Jadi Al-Quran memang wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang urutannya kasaran itu dari sononya memang sudah ditetapkan dari Rasulullah, tidak berdasarkan urutan pembahasan satu pembahasan tidak. Tetapi dengan seperti itu maka berarti memang Al-Quran adalah bukan karangan dari manusia. Ya, tetapi memang Al-Quran adalah kalamullah yang mengetahui tentang segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seperti pembahasan haji itu dalam beberapa surah itu dibahas di dalamnya. Contohnya ketika membahas masalah sebagian dari ketentuan haji, Allah menyampaikannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Sempurnakanlah kalian terhadap ibadah haji dan umrah, semuanya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Jadi ketika orang sudah punya kemampuan berangkat ibadah haji, ya, menunaikan ibadah haji, dan benar-benar dia berangkat ke tanah suci, dan ketika berada di tanah suci dia niat untuk menjalankan ibadah haji, sudah niat. Ya, kita tahu bersama bahwasanya kan sebelum niat itu orang harus menggunakan pakaian ihram. Ya, laki-laki pakai dua kain atas bawah, perempuan harus menutup auratnya. Kemudian dia niat, ya, niat haji. Kalau dalam ketentuan haji ada yang namanya miqat. Miqat itu adalah tempat orang untuk mengucapkan niatnya, ya, untuk mengutarakan niatnya di dalam hatinya dan lisannya kalau dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu miqat, tempat di mana orang memulai ibadah haji dan umrah. Nah, ketika berada di tempat itu, salah satu miqat itu dia meniatkan untuk menjalankan ibadah haji, maka perintah Allah apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Harus engkau sempurnakan ibadah hajimu dan umrah itu. Alias ketika orang sudah meniatkan untuk ibadah haji berarti tidak boleh gagal haji. Jadi harus sampai selesai. Tidak boleh ketika setelah niat itu dia membatalkan ibadahnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Atau misalnya ketika dia masuk Masjidil Haram mau tawaf, lihat manusia yang begitu banyak, akhirnya urung dia tawaf. Aku dah galak tawaf, tak berani nak tawaf berdesak-desakan. Akhirnya dia membatalkan hajinya, maka hukumnya tidak boleh. Jadi ketika orang niat haji, maka kewajibannya harus menjalankan ibadah haji, rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji itu sampai selesai. Nah, inilah salah satu perbedaan ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena perintah Allah wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu dan juga umrahmu lillahi ta'ala.
Tetapi ketika ya ada sesuatu hal atau halangan yang terjadi sehingga memang dia tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya, maka ada ketentuan yang lain di dalam Al-Quran. Di dalam bunyi ayat selanjutnya, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Apabila kalian terhalang untuk menyelesaikan ibadah haji, kalau zaman Rasul dulu, Rasul itu kan haji cuma sekali Pak, tetapi niat haji berkali-kali. Niat haji berkali-kali. Jadi hajinya Rasul itu yang dilaksanakan oleh Rasul yang bisa sampai selesai, yaitu yang dikenal dengan namanya haji wada. Haji wada ketika setahun sebelum wafat Nabi melaksanakan ibadah haji, diniatkan sampai selesai, dan itulah hajinya Nabi yang sampai selesai. Tetapi sebelum itu Nabi itu pernah beberapa kali berniat haji dan umrah, namun karena posisi ketika itu Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy, maka Nabi tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah, padahal Nabi sudah niat untuk haji, yaitu pada masa ketika setelah Nabi hijrah, tidak lama hijrah di Madinah. Kemudian Nabi bersama sahabat, karena ada perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah haji, akhirnya Nabi ke Mekah. Nah, ambillah Nabi mikot tempat untuk niat itu di Hudaybiyah, tempat perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah kemudian Nabi berniat untuk menjalankan ibadah haji. Tetapi karena suatu hal Nabi tidak bisa masuk Mekah, dihalangi oleh orang-orang kafir dan diancam ketika ada orang Muslim atau rombongan Nabi masuk ke Mekah, maka akan diperangi dan dibunuh. Akhirnya gimana solusinya, bapak-bapak para jemaah? Jadi ketika Nabi sudah niat bersama sahabat itu untuk menjalankan ibadah haji, tetapi dihalangi oleh kafir Quraisy sehingga tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya, maka perintah Allah di dalam ayat ini, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, ketika kalian terhalang untuk menyelesaikan ibadah haji, maka boleh membatalkannya itu dengan menganggap cukup sampai di situ ibadahnya. Ya. Tetapi kewajibannya apa? Famastaysara minal hadi, maka dia harus bayar dam. Kalau dalam istilah haji ada istilah dam. Damnya apa? Yaitu dia harus menyembelih seekor kambing. Kenapa? Karena dia tidak menyelesaikan ibadahnya, putus di tengah. Nah, karena ada halangan maka diperbolehkan secara syariat Islam, namun kewajibannya harus membayar dam. Kalau sudah dia membayar dam, baru kemudian dia tahallul, istilah tahallul motong rambut, kemudian ya tahallul dengan motong rambutnya, nah itulah berarti tanda dia selesai ibadah haji. Ayatnya umrah wajil umrah fa'aramtu biha, maka ketika sudah niat itu harus menjalani ibadah umrah itu tawaf sa'i sampai dia tahallul. Ketika tidak selesai membatalkan niatnya, maka dia wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Nah, ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Para jamaah rahimahullah, kemudian di dalam ayat ini juga disampaikan
mayoritas dijalani oleh jamaah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-hadi. Jadi haji itu ada 3 macam. Haji yang berhubungan dengan umrah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan haji tamattu. Haji tamattu. Nah, inilah haji yang dipraktikkan oleh mayoritas jamaah, termasuk ya jamaah haji dari Indonesia. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu ketika dia datang ke tanah suci Mekah, maka yang dilakukan pertama bukan haji, tapi umroh. Nah, ini yang kita lakukan kalau jamaah haji datang ke Mekah itu, dia masuk Mekah pakai baju ihram, pakai baju kain putih itu. Nah, niat pertama dia masuk ke Mekah, dia niat umroh. Hajinya belum. Jadi niat umroh, kemudian dia tawaf sa'i, selesai umrohnya, baru kemudian sehari sebelum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, baru jamaah haji itu niat untuk ihram haji, untuk menjalankan ibadah haji. Nah, haji ini disebut dengan haji tamattu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji." Barang siapa yang menjalankan haji tamattu, maksudnya tamattu itu umroh dulu, nanti baru dia haji, ya, umroh dulu baru dia haji, maka punya kewajiban yaitu membayar dam famastaysara min al-hadi, yaitu juga menyembelih kambing. Jadi dipastikan setiap jamaah haji yang berangkat ke tanah suci tiap tahun itu pasti dia menyembelih kambing. Ya, si kawong kambing. Kambingnya itu adalah damnya karena dia menggunakan haji tamattu. Ya, umroh dulu baru haji. Jadi kalau dihitung-hitung luar biasa kambing di Arab sana banyak kambing. Dan juga dagingnya kalau musim haji itu luar biasa banyaknya daging. Bayangkan Indonesia atau sebelum corona itu kuotanya itu masih kuota yang full itu 221.000 jamaah. 221.000 jamaah itu baru dari Indonesia. Dan 221.000 jamaah itu pasti setiap orang harus menyembelih 1 ekor kambing sebagai dam kewajibannya karena dia menggunakan haji tamattu. Ya, 221.000 kambing yang disembelih oleh jamaah Indonesia saja, belum jamaah dari negara-negara yang lainnya. Ya. Jadi wajar kalau misalnya itu makannya makan kambing, makannya makan daging. Jadi makan daging lauk nasi. Kalau kita makan nasi lauk daging, kalau di sana makan daging lauk nasi. Jadi itu kewajibannya ketika orang mengambil haji tamattu, maka dia harus membayar dam berupa menyembelih seekor kambing. Kemudian ada lagi yang namanya haji yang kedua, haji ifrad. Nah, kalau haji ifrad ini tidak ada kewajiban dam, tidak ada kewajiban menyembelih kambing. Karena apa? Karena dia datang ke tanah suci langsung niat haji, bukan umrah, langsung dia niat haji. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang berasal dari sekitar tanah suci Mekah atau orang-orang dalam Arab Saudi itu. Dia datang ke Mekah dekat-dekat tanggal 9 Dzulhijjah, dekat-dekat Arafah, baru datang ke Mekah langsung dia niat haji. Selesai haji baru dia
umroh. Dan ambil mikot lagi, ambil tempat untuk niat lagi, kemudian dia umroh. Nah, ketika haji dulu baru umroh, maka tidak ada kewajiban untuk membayar dam. Ya, tidak ada kewajiban membayar dam. Ini yang disebut dengan haji ifrad. Satu lagi ada yang namanya haji qiron. Haji qiron itu membarengkan niat haji dengan umroh. Jadi satu ibadah tapi niat dua. Apakah boleh? Boleh. Dia niat haji sekaligus dia niat umroh. Nah, tetapi ini juga kena dam, wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Jadi boleh haji, kemudian dia niat umroh pula. Kenapa? Karena rangkaian haji itu juga sama dengan umroh, sama seperti rangkaian umroh. Bedanya kalau haji dia ada wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, sedangkan kalau umroh tidak ada. Pada zaman rahimahullah, jadi itu beberapa macam cara praktek menjalankan ibadah haji. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak ada uang untuk beli kambing di sana? Nah, mungkin mereka nggak bawa duit banyak, duitnya pas-pasan untuk bekal makan di sana, ya, untuk bekal dia, ya, kebutuhan dia di Mekah di sana. Dia tidak punya uang untuk membeli kambing. Ya. Harga kambing itu kurang lebih ya, sekitar 400 real. Ya. Kalau sekarang 400 real dikali 4.000, berarti kurang lebih ya, 1.600 ya. 1.600, lebih murah sebenarnya daripada di kita harga kambing di sana. Tapi berhubung mungkin persiapan dana uang yang tidak ada, gimana kalau dia tidak ada uang untuk membeli kambing? Maka di dalam Al-Quran ada solusi yang diberikan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Maka bayar dam tadi, kewajiban tadi bisa diganti dengan puasa. Sama seperti fidyah. Fidyah itu juga bisa diganti dengan puasa. Puasanya berapa hari? Puasanya 10 hari. Tetapi ketentuannya thalathati ayyamin fil hajj, yaitu 3 hari dilaksanakan di tanah suci Mekah setelah haji. Jadi setelah dia menjalankan ibadah haji, kemudian dia masuk 3 hari. Ya. Yang 7 hari wasab'atin idza raja'tum, yaitu yang 7 hari ketika sudah berada di rumah atau di tanah air. Nah, jadi ketentuannya penggantinya 10 hari, 3 hari di sana ketika di tanah suci, yang 7 hari ketika di tanah air atau di rumah. Ini pengganti dari jam menyembelih seekor kambing tadi. Nah, ini beberapa ketentuan dalam haji ketika dia tidak bisa menyempurnakan dengan membayar dam, maka boleh diganti dengan puasa 10 hari. Selanjutnya dalam ayat berikutnya Allah juga menyampaikan, menjelaskan tentang waktu pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di dalam bulan-bulan tertentu. Ya. Jadi haji itu harus dilaksanakan pada waktu bulan-bulan tertentu. Tidak boleh haji itu di setiap bulan, tiap hari haji tidak boleh. Misalnya haji di bulan Rajab tidak boleh, karena haji punya waktunya.
Berbeda dengan umroh. Kalau umroh setiap waktu bisa. Orang berangkat sekarang umroh, bulan besok, bulan Sya'ban umroh, bulan Rajab umroh, bulan Ramadan ada yang umroh, bulan Syawal ada Lebaran pun ada yang umroh. Kami lagi bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid banyak yang umroh. Setelah Maulid banyak yang umroh. Jadi setiap saat orang bisa menjalankan umroh karena umroh tidak dibatasi oleh waktu, tidak ada ketentuan waktunya. Berbeda dengan haji. Kalau haji ada ketentuan waktu. Makanya wajar kenapa jutaan manusia kumpul dari seluruh dunia, bahkan berdesak-desak, padatnya bukan main Masjidil Haram. Kenapa? Karena orang menjalankan ibadah haji itu dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu itu, dan dalam semua dari semua penjuru dunia jalankan ibadah haji. Makanya ya tidak bisa kalau memang dijalankan dalam satu waktu, dalam satu tempat untuk ngatur itu ya agak susah. Salah satunya pemerintah Arab Saudi itu ngaturnya pembatasan kuota. Kalau kuotanya tetap misalnya 3-4 bahkan lebih 3-4 juta atau lebih, ya kondisinya tetap padat. Karena namanya ibadah haji itu tempatnya sikok, waktunya pun sikok. Tempatnya satu, waktunya pun satu. Sehingga ya tetap ya kepadatan itu pasti terjadi. Nah, di dalam Al-Quran Bapak-bapak dijelaskan al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi haji itu ada bulan-bulan. Ya. Bulan haji itu apa saja? Ya. Di dalam menjelaskan tafsir dan juga dijelaskan dalam hadis. Jadi haji itu dilaksanakan mulai bulan Syawal, ya, jadi waktu habis Lebaran itu sudah boleh niat haji. Kemudian bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, yaitu sampai tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah, itu orang menjalankan ibadah haji. Jadi niat haji boleh kalau misalnya di bulan Syawal, boleh. Tetapi ya risikonya kalau niat bulan Syawal, maka dia harus menjaga ihram hajinya itu lumayan lama. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 2 bulanan dia harus menjaga hajinya itu. Tapi ini jarang terjadi kalau yang bulan Syawal. Yang banyak ya biasanya akhir Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah atau mendekati 1 hari sebelum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu yang banyak orang baru berniat untuk menjalankan ibadah haji. Kenapa? Karena dia menjaga ibadahnya itu tidak terlalu lama. Tapi kalau dari bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah dia sudah niat haji, berarti risikonya dia harus menjaga sampai Arafah, sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Jadi di dalam ibadah haji ada ketentuan waktunya, yaitu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan berakhir pada tanggal 10 Dzulhijjah. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian bagi orang yang menjalankan ibadah haji, selain ketentuan-ketentuan yang ada tadi harus dilaksanakan, tetapi juga dia harus menjaga kualitas ibadahnya.
boleh bertata ya, membalap, ya, kemudian berdebat ya, dengan sesama jamaah haji juga tidak boleh. Jadi benar-benar ketika orang menjalankan ibadah haji, selain ketentuan dalam syariat dilaksanakan, juga harus menjaga dirinya dari segala dosa, dari segala kesalahan, dari segala maksiat. Karena yang namanya ibadah itu bukan zahir juga, tetapi juga batinnya, tetapi juga perilakunya juga harus melok ibadah. Jadi itu para jamaah, bapak-bapak, beberapa ketentuan dalam menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua ya dipanggil oleh Allah